싹 다 모아도 빙 하고픈 나와 에너지 모아 아주 딱 나와 에너지 한 방에 아주 발사봐 지금부터 다 하루에 노함성 발사 이 노래는 네 만화의 엔딩송이다. 힘을 타고 쓰러져 포기버릴 뻔한 그날쯤 다시 된 것 같아서 Sebatas hiburan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang inverse matrix. Sebelumnya, apa sih inverse matrix itu? Di sini aku akan menjelaskan tentang definisi, bentuk umum, dan jenis-jenis matriks. Oke, kita langsung saja yang pertama. Nah, yang pertama di sini ada definisi dari matriks. Definisinya adalah susunan berbentuk persegi panjang dari M kali N elemen, biasanya bilangan, yang disusun dalam M baris dan N kolom. Jadi M adalah baris, N adalah kolom. Nah, yang selanjutnya ada bentuk umum matriks. Apa sih bentuk umum dari matriks itu? Nah, nanti aku kasih tahu, ada rumusnya. Yang sekarang aku akan ngejelasin dulu tentang penulisannya, yaitu simbol matriks menggunakan huruf kapital, contohnya seperti A dan B yang berbentuk huruf kapital. Lalu yang kedua ada ordo matriks, banyak baris dan kolom pada matriks. Nah, ini adalah bentuk umum dari matriks tersebut, bisa kalian simak saja ya. Pada bentuk umum ini ada A, M kali N. A merupakan simbol, M merupakan baris, dan N merupakan kolom. Lalu yang selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis yang di sini yaitu sesuai dengan banyak baris dan kolomnya. Yang pertama ada matriks baris, yang kedua matriks kolom, yang ketiga matriks persegi panjang, dan yang keempat yaitu matriks persegi. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang pertama yaitu ada matriks nol, yang kedua matriks diagonal, yang ketiga matriks identitas, yang keempat matriks segitiga. Dan matriks segitiga ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Baik, sekarang kita lanjut ke materi yang pertama. Jenis yang pertama yaitu ada matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya terjadi dari satu baris saja. Seperti pada contoh A sama dengan dalam tanda ordo itu ya, 2, 1, 3, B, 0, 1. Nah, itu contoh dari matriks baris. Jadi terdiri dari satu baris saja. Lalu yang kedua yaitu matriks kolom, matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Kalau tadi yang pertama baris, sekarang itu kolom, jadi kolom itu yang ke bawah saja. Di situ pada contoh ada A sama dengan 3, 1, 2. Nah, itu angkanya kan ke bawah, nah itu namanya kolom. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada atau jenis yang ketiga ya, yaitu matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Nah, di sini seperti dalam contoh A sama dengan 2, 0, 2 ke bawah dan 1, 7, 3 ke bawah. Nah, itu memiliki baris dan kolom yang berbeda. Barisnya hanya 2 dan kolomnya ada 3. Dan yang contoh kedua B sama dengan 2, 1, 5 itu baris ke pinggir, 3, 0, 9 baris juga ke pinggir. Nah, itu untuk kolomnya hanya ada 2, 3, 1, 0, 5, 9. Jadi matriks persegi panjang ini barisnya ada, yang contoh di B ini barisnya ada 3 dan kolomnya hanya ada 2. Dan untuk yang A barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3. Jadi mereka memiliki baris dan kolom yang berbeda. Oke, next yang jenis selanjutnya yaitu matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi untuk baris ke pinggir dan kolom yang ke bawahnya itu
mereka memiliki jumlah yang sama. Nah, seperti dalam contoh, A sama dengan untuk baris pertama 1, 3, 3, kedua 3, 4, 5, dan yang ketiga 2, 1, 0. Dan untuk kolomnya, yang pertama 1, 3, 2, kedua 3, 4, 1, dan yang ketiga 3, 5, 0. Itu untuk matriks persegi contohnya. Nah, di sini ada catatan. Untuk matriks persegi ini memiliki diagonal sekunder atau diagonal samping dan diagonal utama. Nah, hasil penjumlahan dari diagonal utama tersebut disebut range. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis matriks berdasarkan pola elemen. Yang pertama di sini ada matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi dari semua baris dan kolom elemennya bernilai 0. Seperti dalam contoh 0, 2 dikali 3. Berarti ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, di situ ada simbol 0. Berarti untuk semua elemennya di situ bernilai 0. Lalu untuk materi jenis matriks yang kedua, ini ada matriks diagonal, yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, elemen lainnya 0. Jadi elemen lainnya 0, tetapi di situ terdapat elemen yang tidak bernilai 0-nya. Seperti dalam contoh, jadi untuk matriks diagonal itu memiliki simbol D, seperti namanya ya, D. Nah, contoh D 3 kali 3 berarti 3 baris dan 3 kolom. Di sini sudah jelas ya, terdapat angka 1, 4, 1 yang bentuknya menyilang. Nah, disitulah yang menandakan bahwa matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama itu tidak semuanya 0 dan elemen lain utamanya 0. Nah, jadi itu yang 1, 4, 1 itu adalah diagonal utamanya. Jadi, diagonal utama suatu matriks itu meliputi semua elemen matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Diagonal samping matriks atau diagonal sisi meliputi semua elemen matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Lalu yang selanjutnya yaitu ada jenis matriks identitas, yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua itu bernilai 1 dan elemen lainnya 0. Seperti dalam contoh, di situ sudah terdapat angka 1 ya di bagian diagonal utamanya. Jadi untuk matriks identitas itu semuanya yang berada di atas diagonal utama itu bernilai 0 dan di bawahnya pun 0. Jadi di diagonal utamanya itu semuanya bernilai 1 dan elemen lainnya itu 0. Next, di sini ada matriks segitiga. Seperti yang udah aku kasih tahu di awal, kalau matriks segitiga ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada matriks segitiga atas dan ada matriks segitiga bawah. Nah, untuk penjelasannya, matriks persegitiga adalah matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Nah, yang pertama di sini ada matriks segitiga atas, yaitu matriks yang pada elemen-elemennya di bawah diagonal utama yaitu semuanya 0. Dan untuk matriks segitiga bawah yaitu elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, itu untuk pengertian dari matriks segitiga atas bawah. Lalu di sini selanjutnya ada contoh-contohnya. Untuk contoh yang pertama, U itu simbol dari matriks segitiga atas. Nah, di sini sudah jelas pada contoh untuk diagonal utamanya yaitu yang bernilai. Nah, elemen lainnya itu 0. Jadi, untuk segitiga atas itu berbentuk segitiga yang berada posisinya itu di atas elemen-elemen yang bernilai 0. Nah, lalu untuk yang kedua itu simbolnya L berarti matriks segitiga bawah. Nah, untuk
elemennya itu yang bernilai 0 ada di bagian atas. Jadi untuk diagonal utamanya itu ada di segitiga bagian bawah. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat aku sampaikan dan dapat aku jelaskan tentang materi inverse matrix. Untuk lebih jelasnya, materi ini telah kita pelajari di kelas 11. Mungkin kalian juga bisa menanyakannya lebih jelas kepada guru matematika wajib ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Ya, oke gas, tambah 2, torang gas.